Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Wulan. Di sini aku mau sharing sedikit tentang berwawasan luas dan profesional. Jadi, oke, kita mulai dulu dari berwawasan. Apa sih itu berwawasan? Jadi menurut KBBI, wawasan itu adalah hasil memawas, pandangan, tinjauan, konsepsi, cara pandang. Jadi secara keseluruhan berwawasan itu adalah memiliki pandangan, memiliki tinjauan, memiliki cara pandang akan suatu hal. Jadi kalau berwawasan luas ya berarti memiliki pandangan atau cara pandang yang luas akan suatu hal. Setelah kita tahu tadi arti dari berwawasan, selanjutnya kita akan membahas pentingnya berwawasan luas. Jadi kayak kenapa sih berwawasan luas itu penting? Apa sih benefitnya buat kita? Nah, yang pertama itu ada memudahkan kita bergaul dengan banyak orang yang latar belakang itu beda-beda. Itu menurutku pasti itu hal yang gak mudah ya. Karena uh, orang tersebut pasti budayanya, adat istiadatnya juga beda sama kita. Nah, tapi dengan kita memiliki pengetahuan yang luas, jadi kita bisa lebih paham gitu loh kondisi setiap orang yang budayanya, adat istiadatnya tuh beda sama kita, memiliki keberagaman yang beda juga sama kita. Dan dari situ nanti kita bisa jadi lebih cakap dalam berkomunikasi dan jadinya lebih enak gitu loh buat ngobrol sama mereka yang latar belakangnya tuh beda sama kita. Itu yang pertama. Dan terus yang kedua adalah jadi orang lain tuh tidak akan ragu kalau mau nanya sama kita, karena mereka tuh percaya gitu kalau misalnya kita tuh bisa jawab. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, memiliki kepercayaan yang tinggi. uh, si kepercayaan diri ini sebenarnya lama kelamaan tuh akan tumbuh, uh, sampai akhirnya tuh kita nggak akan ngerasa kaku, gugup ketika bersosialisasi dengan orang lain. Dengan pengetahuan yang kita punya itu akan membuat kita lebih tenang dan enjoy dalam bergaul. Jadi kayak misalnya awalnya kita gugup nih kalau pas mau ngomong di depan, takutnya entah ada yang nanya terus kita nggak bisa jawab gitu kan. Tapi saat kita memiliki pengetahuan yang luas gitu, kita percaya aja gitu, kita percaya ngomong di depan, dan saat orang lain mau bertanya sama kita, kita udah ready, kita tahu jawabannya gitu. Dan apa namanya, kita bertanggung jawab dengan jawaban kita sendiri gitu. Dan itu yang ketiga. Kemudian selanjutnya kita lebih siap nih dalam menghadapi berbagai kemungkinan masalah. Setiap hidup semua orang itu kan pasti punya masalah gitu ya, kita nggak tahu itu datangnya kapan. Jadi kalau misalnya kita berwawasan luas, kita tuh kayak udah ready, kita udah ready sama masalah yang ada di depan kita. Maksudnya ready itu kita punya bekal ilmu pengetahuan dan pengalaman yang jadinya kita tahu gitu, kita tahu mau ngapain, kita tahu gimana cara menyelesaikan masalah tersebut gitu. Apalagi di era yang sekarang gitu ya, teknologi sama pengetahuannya juga pasti makin maju. Jadi kayak kalau nggak mau ketinggalan tuh kita ya harus siap, apapun tantangannya di depan kita harus siap gitu. Makanya si pengetahuan yang dan pengalaman yang banyak itu sangat-sangat sangat-sangat apa ya, bermanfaat, sangat-sangat bermanfaat dan berguna gitu untuk menghadapi tantangan di depan. Dan ini nih yang kelima, itu tidak menjadi sombong. Ini penting banget. Dengan kita banyak tahu gitu ya, banyak ilmu, jangan kayak mentang-mentang kita tahu banyak hal itu bikin kita jadi sombong gitu dan merasa lebih unggul dari yang lainnya. Nah, justru dengan pengetahuan dan wawasan yang luas tuh harusnya bisa menjadikan kita orang yang lebih rendah hati dan semakin giat untuk belajar. Dan harusnya malah sharing ilmu kita sama orang lain gitu.
Dan yang terakhir ini menjadi seseorang yang siap menghadapi tantangan yang semakin besar. Seperti yang tadi aku udah bilang. Oke, next kita sekarang pengen tahu nih gimana caranya supaya kita itu berwawasan luas. Di sini ada 5. Yang pertama adalah selalu menumbuhkan rasa ingin tahu. Dari kepo jadi eksplor lebih. Jadi contohnya nih misalnya soal pemanasan global. Awalnya kita nggak tahu sebab dari si pemanasan global ini apa, atau akibat dari pemanasan global ini apa. Dan akhirnya untuk menjawab rasa penasaran kita, untuk kita pengen tahu jawabannya apa, itu kita jadi searching, baik itu di internet atau kita baca-baca buku gitu. Dan dari situ nanti kita jadi dapat ilmu baru, dapat wawasan yang lebih luas lagi, yang awalnya kita nggak tahu tuh jadi tahu kayak gitu. Dan nanti bakal banyak dapat pengetahuan-pengetahuan baru lah dari mengeksplor ini gitu. Terus yang kedua itu keluar dari zona nyaman, out of your comfort zone ya, kayak mencoba sesuatu yang baru. Contohnya misalnya aku awalnya cuma suka nonton drama Korea lah misalnya, kayak nggak pernah nonton film dokumenter misalnya. Aku nggak suka nih film dokumenter, sukanya cuma film drama aja. Nah tapi cobalah sekali-kali gitu, misalnya aku nonton film dokumenter gitu, sekilas dulu, mungkin nanti lama-lama dari sekilas nonton itu jadi ada sesuatu yang bikin kamu tertarik, dan akhirnya kamu nonton full si film dokumenternya ini gitu. Dan dari kamu keluar dari zona nyamannya kamu itu, nanti kita bakal dapet ilmu atau sesuatu yang baru gitu loh, kayak wawasan kita bakal lebih luas lagi, nggak cuma di situ-situ aja. Itu yang kedua. Terus yang ketiga adalah belajar berulang-ulang biar makin tajam. Jadi kayak misalnya kita habis sekolah atau kuliah, semua materi yang udah diajarin sama guru atau dosen kita, pas kita pulang ya kita ulas lagi lah sebentar gitu, supaya kita makin inget, pemahamannya juga semakin dalam kayak gitu. Terus yang keempat itu menambah ilmu dari orang lain, kayak kita belajar dari orang lain. Kalau misalnya kita ketemu nih sama orang lain yang mungkin lebih berpengalaman, atau orang tua yang lebih berpengalaman, yang ilmunya lebih tinggi dari kita tuh kayak gelas kosong yang siap untuk diisi oleh ilmu-ilmu mereka yang mereka kasih ke kita gitu. Dengan begitu, yang awalnya kita nggak tahu udah dikasih tahu nih sama orang-orang yang udah berpengalaman, jadi kita wawasannya jadi lebih luas lagi kayak gitu. Dan yang terakhir itu berbagi ilmu. The more you give, the more you get. Berbagi ilmu, kalau misalnya kita udah punya ilmu gitu, kita share lah sama orang-orang gitu. Dan ya mungkin bukan kita saja yang share ilmu, tapi mungkin mereka juga bisa share ilmu ke kita gitu. Jadi sama-sama menguntungkan lah, sama-sama bagus lah. Oke, tadi kita udah selesai ngebahas soal berwawasan luas. Sekarang kita bakal membahas soal profesional. Nah, sama kayak tadi yang berwawasan luas, kita define dulu nih arti dari berwawasannya itu sendiri apa. Dan sekarang mengenai profesional, arti dari si profesional itu menurut KBBI adalah bersangkutan dengan profesi, memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya, atau secara umum profesional itu adalah ahli dalam bidangnya. Oke, sekarang kita akan membahas soal pentingnya profesional. Jadi profesional itu jika kita profesional gitu ya, itu akan mempengaruhi pandangan orang dan lingkungan sekitar tentang kita. Jadi maksudnya bagaimana cara kita bertindak, kayak misalnya kita tepat waktu, kita terampil, kita sigap, kita cekatan, attitude kita baik, itu tuh akan dihargain sama orang. Gini, kayak misalnya contohnya ada bapak tukang sampah, tapi dia itu
tepat waktu, dia murah senyum, dia sigap, pokoknya dia attitude-nya baik, itu tuh akan jauh lebih dihargai daripada mungkin profesinya yang lebih tinggi dari beliau, tapi dia malas-malasan dan attitude-nya kurang baik. Nah itu perbedaannya gitu ya. Jadi dengan kita profesional itu akan mempengaruhi bagaimana orang melihat kita gitu, memandang kita, dan bagaimana lingkungan sekitar memandang kita. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah lebih menghargai waktu gitu. Jadi misalnya kita memiliki jadwal yang teratur, jadi target yang kita inginkan itu mudah diselesaikan tanpa mengganggu aktivitas sehari-hari. Ya salah satu contohnya itu adalah kita harus disiplin gitu, kayak gitu. Terus yang ketiga adalah tidak berorientasi penuh pada hasil. Di sini maksudnya contohnya gitu ya, misalnya kita kerja, terus kita jangan fokus sama si hasil sama si upah atau gaji yang kita dapat gitu. Jangan sampai si gaji atau upah yang kita dapat itu menjadi menjadi kontrol atas keprofesionalisan kita gitu. Jadi boleh, maksudnya pastilah kita kalau misalnya mengerjakan sesuatu pasti pengen lihat hasilnya gitu. Kayak misalnya kerja, kita pasti pengen upah yang besar gitu. Cuman jangan sampai itu menjadi kontrol utama kontrol utama kita, sampai akhirnya kita tuh nggak sadar kalau kualitas kerja kita tuh bisa menurun karena faktor penghasilan tersebut gitu. Jangan sampai hal tersebut membuat kita kehilangan opportunity atau kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik lagi. Kayak misalnya dengan kita tetap bersikap profesional, apapun atau berapapun si upah atau gaji yang kita dapat, siapa tahu nanti kita bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik gitu, karena melihat profesionalitas kita gitu. Terus yang keempat adalah cepat mengambil keputusan. Oke, next kita akan membahas mengenai 3 hal penting dalam profesional. Jadi di sini ada yang disebut sebagai segitiga kompetensi, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Dan tiga-tiganya itu menurutku sangat penting dimiliki oleh setiap orang gitu ya. Gak cuma satu hal aja, misalnya pengetahuan aja enggak. Jadi emang harus ada tiga-tiganya. Dan yang pertama ini adalah pengetahuan atau knowledge. Jadi kalau tanpa pengetahuan, si keterampilan yang kita punya itu akan menjadi tanpa landasan. Jadi maksudnya kita kerja tapi nggak mengerti atau nggak paham betul dasar ilmunya itu seperti apa. Jadi kayak kita ya udah kita kerja aja, karena keterampilan yang kita miliki, tapi kita nggak paham gitu ini tuh awalnya kenapa, dari mana gitu, dasarnya tuh seperti apa, kita kurang mengerti seperti itu. Terus yang kedua adalah keterampilan juga harus dimiliki oleh semua orang yang profesional ya, karena kalau pengetahuannya aja tanpa memiliki keterampilan itu hanya akan sebatas teori aja gitu. Jadi kita nggak bisa, atau pekerja itu nggak bisa mengolah dan mempraktekkan apa yang menjadi dasar pekerjaannya. Kita punya ilmunya, kita mengerti ilmunya, tapi kalau kita nggak punya keterampilannya, kita nggak bisa mengeksekusi ilmu yang udah kita miliki gitu, nggak bisa mempraktekkan ilmu yang kita miliki seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah sikap atau attitude yang nggak kalah penting. Sikap seorang itu akan menentukan tingkat profesionalitas seorang juga. Jadi misalnya contohnya ada orang dia prestasi kerjanya bagus, mumpuni, membuat kagum banyak orang yang melihat dia gitu. Tapi karena dia sikapnya kurang baik, attitude-nya kurang baik terhadap orang-orang yang di sekelilingnya, jadi orang-orang pun akan memilih untuk menjauhinya gitu. Jadi sangat disayangkan gitu ya kalau misalnya kita udah punya ilmunya, udah punya keterampilannya, tapi attitude kita kurang baik, itu malah jadi orang-orang gak suka sama kita gitu. Jadi harus balance antara ketiganya.
Oke, next adalah gimana sih cara untuk meningkatkan profesionalisme. Di sini aku nyantuminnya cuma 8, mungkin kalau searching lagi mungkin ada banyak. Yang pertama itu tepat waktu pastinya ya, nggak deadlineer. Kayak contohnya kita ada project sama klien, ya kita harus tepat waktu ngasih projectnya ke mereka, karena takutnya kalau telat nanti mereka malah nggak percaya lagi sama kita, kayak gitu. Terus jadinya nanti nggak profesional gitu ya. Nah, terus yang kedua itu jujur. Yang ketiga itu bertanggung jawab. Jadi sebelum mengatakan atau melakukan sesuatu tuh kita harus memikirkan dulu alasan dan dampaknya terlebih dahulu. Jadi apapun yang kita bicarakan harus bisa dipertanggungjawabkan. Terus yang keempat itu menghargai orang lain. Kemudian fokus, mengakui kesalahan. Justru dengan kita mengakui kesalahan itu akan lebih terlihat profesional ya. Jangan sampai melempar kesalahan ke orang lain gitu, itu tidak profesional. Kemudian mendengarkan orang lain di sini artinya kita memang mendengarkan dengan sungguh-sungguh dan memahami apa yang mereka bicarakan gitu. Jadi kita harus fokus ketika orang lain berbicara gitu. Kita bisa menanggapinya misalnya dengan anggukan kepala atau bertanya atau semacamnya gitu. Dan yang terakhir adalah self upgrading ini penting sih untuk semuanya. Dengan kita sadar diri gitu untuk mengupgrade skill dan pengetahuan yang kita miliki, itu akan mendorong kita untuk terus belajar. Oke, kita tadi udah selesai ngebahas soal berwawasan luas dan profesionalisme. Sekarang kita akan membahas mengenai role model. Oke, next kita akan membahas mengenai bagaimana sih caranya untuk menjadi role model. Yang pertama adalah jadilah diri sendiri. Jangan pernah berusaha kita untuk menjadi orang lain. Kita boleh mengambil pelajaran dari role model yang kita punya, tapi kita harus tetap menjadi diri sendiri. Kita ambil aja pelajaran dari proses yang mereka lalui sampai akhirnya mereka sukses, karakter positif mereka, lalu jadikan semua itu menjadi suatu motivasi dalam diri kita sesuai dengan karakter yang kita miliki. Karena tetap aja meskipun kita banyak belajar dari role model kita gitu, tetap aja kita sendiri yang menentukan kesuksesan dalam hidup kita. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah kita harus mengenali dengan baik diri sendiri. Kita harus tahu kelebihan kekurangan kita, passion kita di mana, mimpi kita dan tujuan kita dalam hidup itu apa. Memang itu membutuhkan waktu yang lama, gak singkat, tapi dengan kita tahu karakter diri kita sendiri itu jadi lebih terarah gitu dalam hidup kita, goalsnya tuh mau apa gitu. Terus dan yang terakhir adalah konsisten dalam setiap tindakan. Konsisten dalam setiap tindakan. Jadi untuk menjadi seorang role model ya kita harus, kalau kita bilang A ya A gitu, dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan gitu. Jangan sampai kita pelin-pelan sekarang ngomongnya A, besok ngomongnya B gitu. Baik, terima kasih teman-teman. Tadi kita udah ngebahas soal berwawasan luas, profesional, dan role model. Makasih banyak. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.